Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Surah Al-Alaq kita kaji, kita tadabburi bersama terkait dengan kisah penerimaan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua apa, Bapak Ibu? Gua Hira ya. Bukan Gua Thur. Kadang-kadang keliru ya. Gua Thur itu adalah transitnya beliau saat hijrah. Kalau Gua Hira ini pada saat beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 saja. Sedangkan ayat 6 dan seterusnya itu waktunya terpisah. Nanti kita bahas pada materi yang sesudahnya ya. Surat Al-Alaq adalah surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun tadi saya katakan gak semuanya ya, tetapi yang 5 ayat saja. Surat ini mengandung pesan penting tentang pentingnya membaca, penciptaan manusia dan kemuliaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang atas ini 5 ayat langsung ya ditulis dalam sebuah kaligrafi khat thuluth yang sangat indah. Jadi satu baris ini 5 ayat ya. Kemudian supaya kita perjelas bisa kita baca masing-masing, saya sebutkan per ayat ya. Iqra, bacalah perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Rasul kita lewat malaikat Jibril ya. Jadi Iqra adalah fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Bacalah wahai Muhammad bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia yang telah mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Nah, inilah 5 ayat yang sudah kita bahas ya, tentang bagaimana kronologis Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril ya. Beliau yang awal-awal diperintahkan Iqra, kemudian beliau mengatakan ma'ana biqari', saya tidak bisa membaca sampai 3 kali. Nah, kemudian diajari oleh malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Sama sekalian, kita akan bahas ayat per ayat makna dan tafsirnya ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Perintah membaca sudah sejak awal diutusnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun saat itu ya buta huruf mendominasi masyarakat. Orang-orang ahlul kitab biasa menyebut masyarakat Arab dengan kaum ummiyun. Ya, disebutkan di surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula, dialah Allah yang mengutus
kepada masyarakat yang ummi seorang rasul. Jadi masyarakat Arab itu disebut ummiyun, orang-orang yang buta huruf. Hanya sebagian kecil saja di antara masyarakat Arab yang pandai belajar, pandai membaca, pandai menulis. Ya, di antaranya ada Umar bin Khattab, ada juga Zaid bin Thabit ya. Yang rata-rata yang lainnya itu banyak yang buta huruf. Sampai Nabi kita sendiri ummi. Walaupun ada hikmah di situ ya. Di antara hikmah kenapa Nabi kita dijadikan sebagai orang yang ummi, supaya tidak ada tuduhan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi sendiri. Kalau beliau pandai baca tulis, itu nanti ada tuduhan dari orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab, orang-orang orientalis ya yang sekarang ini menuduh Al-Quran buatan Muhammad. Nah, tetapi karena beliau tidak mampu baca tulis, maka tuduhan itu sirna dengan sendirinya ya. Nah, itulah ya. Walaupun Allah Ta'ala di sini memerintahkan lewat malaikat kepada Rasulnya ini, bacalah. Ini perintah supaya beliau nanti akan ada penjelasan ya. Baca bukan hanya membaca tekstual, tetapi juga membaca kontekstual ya, membaca alam, membaca keadaan ya. Di masa keemasan Islam saat ya berikutnya banyak universitas ya. Jadi sejak beliau meninggal kemudian pemerintahan diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidun, kemudian para khulafa Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Nah, saat Bani Abbasiyah itu ada salah seorang khalifah yang terkenal yang kita sama-sama mengetahui adalah Harun ar-Rasyid. Nah, beliau ini seorang khalifah yang punya kepedulian tentang masalah pendidikan. Di Baghdad, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah ini, mendirikan sebuah perpustakaan besar dan juga akhirnya menjadi kampus juga yang disebut dengan Baitul Hikmah. Nah, di sana juga ada mudzakarah, ada diskusi ya, antar ulama, dan di situ sebagai pusat penerjemahan buku-buku yang beredar di dunia barat diterjemahkan ke bahasa Arab dan dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga itu bisa dikatakan era keemasan. Dan saat itulah gaji atau kafalah yang diberikan kepada para ulama sangat tinggi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Era-era sebelumnya sudah tinggi, tetapi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid ini lebih tinggi. Jadi saat itu kalau ada ulama yang membawa karya buku misalnya, maka bukunya ditimbang, dihargai dengan emas, ditukar dengan emas, Masya Allah. Jadi luar biasa yang ya kalau dikuruskan itu gaji guru-guru pada saat itu sampai ratusan juta per bulannya, itu ya, gajinya sangat besar. Dan kalau pada masa Fatimiyah itu agak menurun, itu pun masih sekitar 40 jutaan per bulannya ya, yang diberikan kepada para guru saat itu. Itu kepedulian masa pemerintahan Islam kepada pendidikan ya. Nah, jamaah sekalian, Iqra ini berasal dari kata-kata qara'a yang pada mulanya berarti menghimpun, juga bisa artinya membaca ya. Hakikatnya adalah menghimpun huruf-huruf. Kata Quran itu asal katanya adalah qara'a ini. Jadi huruf aslinya itu dalam bahasa Arab kan 3 ya. Setiap kata dalam bahasa Arab itu huruf aslinya itu 3. Dicari yang 3 asli itulah yang nanti bisa kita cari di kamus ya. Jadi kalau kita mencari di kamus, Iqra tidak huruf ini huruf hamzah ya. Ini bukan alif. Huruf ini huruf hamzah walaupun tidak ada kepala ainnya ya. Huruf alif itu yang di sini ya, ismi ini alif. Nah, jadi kalau huruf tinggi di depan ini huruf hamzah, namanya hamzatul wasal, hamzah yang berfungsi untuk menggabungkan. Kalau dibaca di permulaan kalimat terbaca Iqra, kasrohnya dibaca. Tapi kalau sebelumnya ada kalimat lain digabungkan, maka hamzahnya tidak terbaca. Itu namanya hamzatul wasal. Kalau yang hamzah terakhir ini adalah hamzatul qat'i. Jadi qara'a ini adalah huruf asli, kemudian yaqra'u Qur'anan itu isim masdarnya, artinya adalah bacaan. Qara'a telah membaca, Quran adalah bacaan.
Jadi menghimpun atau membaca hakikatnya adalah menghimpun huruf-huruf, merangkai huruf-huruf menjadi sebuah bunyi ya. Dan ini tidak memiliki objek. Beberapa pendapat tentang ini ya. Qara'a itu jamaah sekalian ya. Qara'a yaqra'u itu dalam nahwunya atau ya dalam tata bahasa Arab itu adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Qara'a atau libu ad-darsa misalnya ya. Telah membaca, siswa itu apa yang dibaca? Pelajaran. Ad-darsa itu adalah objeknya. Jadi fi'il kata kerja yang sebenarnya membutuhkan objek, tetapi di sini tidak disebutkan apa yang harus dibaca oleh Rasulullah. Nah itu ya menjadi pertanyaan. Maka dalam hal ini para ahli tafsir memberikan takwilnya ya, memberikan penafsirannya. Ini ya, kenapa tidak disebutkan objeknya? Kenapa tidak iqra' al-alama misalnya, iqra atau bacalah dunia ini, atau iqra misalnya tentang tarikh, tentang sejarah, tidak disebutkan ya. Jadi ini maknanya memiliki beberapa penafsiran. Perintah membaca itu adalah perintah ya. Perintah membaca wahyu Al-Quran. Nah ini yang akan diturunkan dan dijalankan oleh Nabi sepanjang hidup beliau. Jadi satu perintah yang berlaku sepanjang hidup. Jadi di sini ada semacam isim yang mahdhuf, isim yang terbuang, yang kalau disebutkan Iqra al-Qur'ana begitu ya. Tapi Al-Qur'an tidak disebutkan di sini. Karena mengandung makna bahwasanya perintah membaca Al-Qur'an tidak satu kali, tapi dua kali terus sepanjang hidup beliau sampai akhir hayat beliau. Kemudian makna yang berikutnya, ismi rabbika, ini adalah objeknya. Nah ini unik ya, yang tadi saya katakan seharusnya Iqra itu adalah fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek tanpa dengan perantaraan huruf jar, tetapi di sini ada bi, ada huruf bi yang disebut sisipan ya. Sehingga ini adalah perintah untuk membaca nama Allah Ta'ala, nama Tuhan dengan apa? Dengan berzikir. Nah, ini maknanya ya. Jadi Allah memerintahkan di sini bukan Iqra isma rabbika, bacalah nama Tuhanmu, tetapi Iqra bismi rabbika, dengan nama. Ini maknanya nih. Jadi bukan semata-mata hanya Iqra Allaha, misalnya nama Allah kan nama aslinya Allah ya, kemudian ada nama-nama indah yang lainnya ya, tidak disebutkan secara tekstual di sini, tetapi disebutkan dengan sisipan bi yang memiliki maksud bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu di sini maksudnya supaya Nabi sering berzikir ya, sering menyebut nama Allah Ta'ala dalam segala kondisinya. Kemudian makna selanjutnya menunjukkan keumuman perintah membaca, yaitu membaca atau menelaah ayat qauli dan kauni. Nah, ini ya. Jadi karena objek yang disuruh ini sangat banyak, ada ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang tersurat yang ada dalam Al-Qur'an ya, mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu ayat-ayat qauliyah dalam bentuk ucapan ya, firman Allah. Sedangkan ayat-ayat kauniyah, kaun itu artinya alam, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada dalam alam raya, itu juga kita diperintahkan untuk membaca, membaca tanda-tanda yang ada di alam raya ini. Bingkainya, nah ini frame-nya adalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi pada saat kita menganalisa, kita mentelaah, membaca tentang kehidupan, itu bukan dengan pikiran liar, bukan dengan pikiran liberal, bukan dengan pikiran lepas, tapi pikiran frame Islam. Kacamatanya adalah kacamata Islam, bukan kacamata orang-orang Barat. Misalnya kita menelaah ya, yang sudah pernah kita bahas bersama tentang Palestina. Palestina ketika kita baca ya bukan dengan kacamata liberal, kacamata orang-orang Barat, apalagi kacamata Israel, bukan, tapi kacamata Islam, kacamata Al-Quran, hadis. Nah itulah bismi rabbika, yaitu dengan nama Tuhanmu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah ini maksudnya ya, kita pergi ke tempat wisata yang begitu indahnya,
Maka pada saat kita melihat itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya kita memuji, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, alam yang indah ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Siapa itu? Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar dinikmati ya, apalagi misalnya kalau pergi ke pantai ya, yang sangat indah, dan di sana misalnya ya mohon maaf membuka aurat misalnya yang di sana sini, itu kan berarti lepas ya, lepas daripada mencintai keindahan, tetapi dengan ekspresi yang salah. Nah itulah ya. Atau seperti sekarang inilah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ya. Ini kan kemerdekaan adalah sebuah fakta dalam sejarah yang wajib kita syukuri. Nah membacanya, bagaimana cara mengekspresikan syukur itu kan harus dengan frame Bismi Rabbika ini kan, dengan bingkai wahyu. Bagaimana kita membaca dan mensyukuri kemerdekaan dengan nilai-nilai ilahiyah, bukan dengan, mohon maaf ya, sekarang sudah sangat umum ya, dengan bantengan misalnya, dengan berot. Ya Allah, di kampung saya itu setiap RT ada jadwalnya itu ya, ada acara berot khususnya untuk mensyukuri dalam rangka ini ya, kemerdekaan. Ya Allah, ini kan salah kaprah ya. Nikmat merdeka tapi bukan dengan cara syukur yang benar, tapi dengan yang salah. Saya patut memberikan apresiasi ya, salah satu masjid binaan kami di Kalimosoto, saya sebut supaya ini sunnah hasanah ya, Masjid Nailun Hammam ya, saya rutin ya mengisi di sana. Jadi masjid ini ada syiarnya Kampung Al-Quran. Nah, barangkali panjenengan pernah mendengar Kampung Al-Quran. Di samping di Kalimosoto juga ada di sini, di Sudimoro yang lebih dekat ya. Nah, Kampung Al-Quran pernah mendapat reward dari wali kota ya, mendapat apresiasi lah. Nah, untuk mensyukuri kemerdekaan besok ini hari Ahad mulai jam 6 sampai jam 8, ada mengumpulkan 1000 pemuda atau masyarakat lah untuk membaca 2 ayat, saya lupa ayatnya ya, mohon maaf, bukan 2 ayat, 2 surat ya. Jadi 2 surat untuk dibaca oleh 1000 orang. Nah, ini membaca, ini syiar ya. Ada yang mengatakan waduh itu bid'ah, itu nanti dulu ya. Orang-orang yang biasa menuduh bid'ah itu nanti dulu lah. Ini syiar ya, untuk mensosialisasikan, mensyiarkan syukur kemerdekaan ini dengan ekspresi supaya dekat dengan Al-Quran. Di samping ada mau'idhah hasanah yang akan diisi oleh Dr. Arif Alamsyah. Beliau juga pernah mengisi di sini ya. Jadi itu salah satu apresiasi tentang kemerdekaan yang sunnah hasanah. Saya katakan ini sunnah hasanah, tradisi yang baik ya, tradisi yang perlu untuk kita lestarikan dengan ya barian ya. Barian ini kan nanti malam ya. Bari itu dari kata-kata bebas ya. Bari itu adalah bebas, mungkin ya bebas atau lepas ya, merdeka lah intinya begitu ya. Syukuran, monggo dibaca, mungkin orang-orang membaca tahlil ya untuk mengirimkan doa bagi para pahlawan yang sudah meninggal. Ini bagus ya, doa bersama ya, silakan. Tapi setelah itu ya jangan digabung dengan yang lain-lain tadi, yang bantengan, berot dan sebagainya ini ya. Ini sebuah catatan PR bagi kita semuanya. Baik jemaah sekalian, jadi ayat pertama ini perintah untuk membaca, dan tidak hanya terbatas pada membaca Al-Quran, tapi juga mencakup semua bentuk membaca yang bermanfaat, seperti membaca buku, membaca berita, dan membaca informasi lainnya ya. Saya dulu dipesani oleh dosen saya, beliau dari Mesir ya, itu pesannya singkat tapi bagus ya. Kalau antum mengetahui ya ada buku atau ada kertas atau ada apapun yang terserak, tolong dibaca ya. Itu adalah informasi, dan orang itu akan lebih memiliki kehati-hatian kalau dia informasinya lengkap. Dia punya nalar yang utuh ya dalam mensikapi segala sesuatu kalau informasi yang didapatkan itu lengkap. Kalau sepotong-sepotong itu akan menghasilkan kesimpulan yang tidak benar ya. Tapi kalau lengkap, insya Allah akan semakin bagus dalam mensikapi. Nah, maka di sini kita disuruh untuk membaca buku, membaca berita, membaca informasi lainnya. Disinilah pentingnya pengetahuan. Membaca itu bisa membuka pintu pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan umat manusia. Dan yang kedua, bisa memberikan keterbukaan pikiran. Membaca menumbuhkan pemikiran kritis dan membuka pikiran terhadap berbagai perspektif.
Kalau hanya dari satu referensi, ya, maka dia seperti kacamata kuda itu. Kacamata kuda itu kan hanya melihat depan, samping kanan, kiri nggak tahu ada apa, karena dia supaya fokus ya. Karena memang perintahnya, manfaatnya untuk itu. Nah, kalau kita sebagai muslim, ya, muslim saat ini harus punya kacamata yang terbuka, kanan kiri bisa kita ketahui supaya tidak menimbulkan taklid yang buta ya dalam skala apapun, terutama dalam hal berislam ini kita dianjurkan untuk luas wawasannya ya. Yang ketiga, peningkatan pemahaman. Membaca membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan meningkatkan kualitas hidup kita. Yang keempat, akan bisa memberikan kebebasan ya, kemerdekaan dari kejahilan. Membaca membebaskan kita dari kejahilan dan membantu kita meraih kemajuan ya. Nah, tapi sayangnya katanya menurut penelitian bangsa Indonesia ini yang saya nggak hafal persentasenya ya, merupakan masyarakat yang malas membaca ya. Yang paling banyak ya dari media sosial yang diakses oleh masyarakat kita itu ya hiburan. Mungkin kalau dia buka YouTube itu isinya hiburan saja. Padahal di sana banyak sekali ceramah yang bermanfaat ya. Tapi itu dilewati ya. Karena mungkin dia tidak merasa butuh dengan nasihat-nasihat itu ya. Sehingga yang diinginkan adalah hiburan ya. Dia beralasan seharian penuh dengan kerja, penat pikiran, nah, saatnya refreshing ya, buka-buka hiburan dan sebagainya. Mungkin itu alasan yang saya kira mengada-ada ya. Insya Allah kita kalau meluangkan waktu ya dengan membuka wawasan ya, dengan membaca, dengan mendengarkan yang baik-baik, itu menjadi refreshing tersendiri ya bagi kita selama hati kita dalam kondisi qalbun salim ya. Kalau qalbun yang hati yang sakit ya itu agak susah. Nah, jemaah sekalian, bismi rabbika ya, di sini ada kata-kata rabbika yang kalau dalam bahasa Arab nahwu adalah mudhof ilaih. Rabb itu seakar dengan kata-kata tarbiyah. Tarbiyah artinya pembinaan ya, dari kata-kata robba yarbu atau robba yarubbu. Kalau robba yarubbu adalah mendidik, kalau robba atau robba yarbu itu adalah tumbuh atau berkembang ya. Allah lah yang melakukan tarbiyah, yang meningkatkan kefahaman seseorang. Allah yang mendidik Rasul secara langsung, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi ya. Allah yang memberikan didikan kepada Rasulullah secara langsung dengan sebaik-baiknya. Dan Rabbika ini bismi Rabbika, yakni untuk menafikan Tuhan lain dan sifat-sifat Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang musyrik. Jadi ada penekanan Rabbika, Tuhanmu wahai Muhammad. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabb. Rabb ini artinya pencipta atau penguasa sejak awal. Ialah yang memiliki otoritas sepenuhnya. Sehingga ada yang disebut dengan tauhid rububiyah ya. Tauhid yang maksudnya adalah meyakini Allah sebagai pencipta kita satu-satunya, penguasa, pemberi rezeki, sebagai pelindung, penolong dan semua ya. Hak-hak rububiyah itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita berikan kepada makhluknya. Kemudian khalaq, mencipta dari tiada ya. Dalam bahasa Arab ada perbedaan antara kata-kata khalaqa yang artinya menciptakan dengan sona'a. Sona'a ini membuat, atau juga ja'ala di sini. Ja'ala juga membuat. Kalau khalaqa itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Allah Ta'ala misalnya menciptakan nyamuk ya. Nyamuk yang sekecil itu yang barangkali ya, sering kita lihat seolah-olah tidak ada manfaatnya. Tetapi ternyata tidak ada ilmuwan sepandai apapun, profesor, doktor sekali berapapun yang mampu menciptakan nyamuk walaupun kecil itu ya. Jadi nggak ada yang mampu. Itulah maksudnya Allah menciptakan nyamuk dari yang tidak ada menjadi ada, apalagi menciptakan manusia. Mungkin ada sejenis robot ya. Di mana Pak? Di Jepang atau di negara sana ya. Tetapi kan pasti banyak kekurangan, kelemahannya. Tidak ada yang persis seperti manusia seperti kita ini ya. Jadi itu khalaqa ya. Juga bermakna mencipta tanpa contoh. Nah, sehingga Allah itu adalah badi'us samawati wal ardi. Allah menciptakan langit dan bumi yang tidak ada contoh sebelumnya. Sehingga ada kata-kata bid'ah itu karena nggak ada contoh sebelumnya ya. Menekankan kehebatan dan kebesaran Allah dalam ciptaannya.
Ini makna khalaqa yang berbeda dengan ja'ala yang menekankan terhadap manfaat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan ya. Jadi kalau ja'ala artinya adalah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasya, hamparan dan seterusnya ini. Nah, uniknya jamaah sekalian, di sini tanpa objek. Jadi khalaqa juga sama sebenarnya ya. Ini yang disebut tadi adalah fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan objek, maf'ul bih. Tetapi di sini nggak disebutkan. Alladzi khalaqaka, kanya nggak disebutkan. Atau khalaqal insan tidak disebutkan. Ataupun khalaqad dunya nggak disebutkan. Tapi khalaqa saja. Nah, ini mengandung apa? Maknanya objeknya ini umum, telah menciptakan sesuatu yang umum semuanya. Telah menciptakan semua yang ada di alam raya ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa Allah yang berkuasa atas diri seseorang yang diciptakannya. Karena Allah menciptakan, maka Allah punya kuasa terhadap penciptaan, terhadap hasil ciptaannya, dan hasil yang diciptakan disebut dengan makhluk, wajib tunduk kepada aturan kholiknya, aturan Allah. Kalau ada makhluk yang tidak tunduk kepada aturan kholiknya, berarti dia akan mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kehancuran dan kebinasaan. Nah, itulah filosofinya yang sangat mendalam ya tentang masalah tauhid ini. Allah berkuasa pada diri seseorang secara mutlak karena Allah lah yang menciptakannya. Diri kita ya. Kadang-kadang ada orang yang ditegur ya, kenapa sih kamu sangat menforsir tenaga ya secara berlebihan, tidak istirahat begini begitu. Dia bilang, ngapain kamu ngurus saya, ini kan badan-badan saya sendiri, mata-mata saya sendiri, fisik-fisik saya sendiri. Nah, ini jawaban yang salah ya. Kita tidak boleh mengklaim fisik kita milik kita. Kita hanya dititipi kepala, badan sampai kaki ini. Titipan ini kan amanah. Mata kita punya hak untuk istirahat, fisik kita punya hak untuk kita konsumsi makanan, dan badan kita punya hak untuk kita istirahatkan. Kalau kita niat untuk memenuhi hak badan, maka kita berpahala. Tapi kalau kita hanya sekedar ya hidup ini apa adanya, cara alamiah, ya nggak berpahala. Tidur ya tidak berpahala, maka tidak berpahala kalau tanpa niat. Tapi kalau dengan niat semuanya berpahala. Ya Allah, saya makan sehari ada yang 2 kali 3 kali untuk menjadikan fisik saya sehat, supaya saya sehat bisa mencari ma'isyah, bisa kerja, memenuhi kebutuhan istri dan anak saya, supaya saya bisa beribadah dengan lebih khusyuk, supaya bisa umroh, bisa haji dan sebagainya, maka kerja kita berpahala. Tapi kalau orang yang tanpa niat, pokoknya pagi keluar rumah, sore pulang tanpa niat, dia nggak dapat apa-apa. Begitu pula kalau kita istirahat, tidur dengan niat untuk refreshingkan atau menyehatkan fisik kita supaya nanti bisa bangun malam, maka insya Allah itu juga berpahala. Kalau tidurnya tidak niat, itu nggak ada pahalanya. Innamal amal binniyat, itu makna dari hadis, sesungguhnya seluruh amal tergantung pada posisi niatnya. Kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah kepada Nabi untuk membaca dengan nama Tuhannya yang menciptakan kepada orang-orang yang kelak menentang. Kekuatan akan datang dari Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk pihak-pihak yang menentang tersebut. Nah, ini tadaburnya ya. Masya Allah ya. Jadi dari ayat yang singkat ini ternyata kalau diurai itu panjang ya. Karena ketika Nabi menerima dakwah risalah Islam ini, pasti nanti banyak kekuatan yang menentang beliau. Kekuatan-kekuatan dari musuh-musuh Islam saat itu, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, itu semuanya Allah yang menciptakan. Sehebat apapun kekuatan dari mereka, Allah yang menciptakan dan Allah yang mampu untuk mengalahkan mereka. Nah, itulah ya. Ini sebuah tadabbur yang bisa kita hayati ya dari ayat ini. Sebelumnya Nabi melihat masalah di masyarakat, namun tidak tahu apa yang harus beliau perbuat. Yang diterima Nabi di Gua Hira ialah jawaban atau solusi semua itu, yang bukan datang dari sisi manusia, tapi datang dari sisi Tuhan yang menciptakan manusia. Sehingga solusi masalah hubungan ya, ini yang diuraikan adalah solusi tentang masalah hubungan dengan Tuhannya. Jadi ada masalah yang dihadapi oleh Rasulullah saat itu,
kepada masyarakat, mereka tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Ta'ala itu. Ada yang dengan cara yang menyimpang. Ini kebanyakan dari masyarakat Arab saat itu. Mereka menyembah berhala dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu cara yang tidak baik, yang menyimpang. Atau kaum Hunafa yang sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyembah Allah. Ini akan kita lihat videonya ya. Itu kisah Zaid bin Amr bin Nufail ini. Beliau ini pencari kebenaran ya. Ya mirip seperti Salman Al-Farisi ya. Tapi kalau Salman Al-Farisi adalah seorang yang datang jauh dari Persia yang akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Tapi kalau beliau ini tidak sempat berinteraksi, sehingga tidak disebut sahabi ya, tidak generasi sahabi atau sahabat ya. Beliau ini nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat sendirian, tetapi sendiri ini selevel dengan satu umat. Jadi dibangkitkan sendiri tapi seperti satu umat, karena beliau punya memegang prinsip kebenaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya.